kali ini kita akan meliput pabrik rotan yang bernama Indigo. Di kesempatan kali ini kita akan melihat proses pembuatan furniture rotan dari awal bahan mentah hingga di finishing sampai siap di packing untuk dikirimkan kepada para customer. Mari kita lihat. Tahapan yang pertama adalah membuat mal atau cetakan untuk setiap produk yang akan diproduksi. Cetakan dibuat agar setiap produk yang akan diproduksi dalam skala besar memiliki ketepatan ukuran yang sama. Nah, bagian ini dikerjakan oleh bagian Research and Development atau yang disebut juga dengan R&D. Ya, seperti contohnya ada produk ini. Ini adalah produk kabinet kecil yang cara pembuatannya itu bisa dilihat pertama ada mal yang berbentuk seperti ini. Nah, ini itu untuk cetakan pintunya. Nah, bisa dilihat kan ya. Pintu keduanya itu menggunakan cetakan ini yang kemudian dipasang seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini untuk cetakan pintunya. Sedangkan untuk cetakan bodinya itu seperti ini. Nah, ini itu untuk memastikan supaya ukurannya sesuai dengan ketetapan yang ada dan juga kualitasnya itu setara untuk setiap produk-produknya karena ini pembuatannya dalam skala yang besar dan batch yang lumayan besar. Oke, selanjutnya kita ada di tahapan pengukuran raw material yang akan segera dimasukkan ke steamer dan di blending sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan oleh bagian R&D sebelumnya. Nah, setelah tadi rotannya diukur sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh bagian R&D, selanjutnya rotan-rotan tersebut akan dimasukkan ke dalam alat steamer yang fungsinya ini untuk melunakkan rotan tersebut sehingga nanti rotannya bisa di shape atau di bending sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan kerangka dari produk yang akan dibuat. Rotan-rotan yang telah di-steam dan dibentuk sesuai dengan ukuran yang diberikan R&D akan segera disusun kerangkanya dan membentuk sebuah kerangka produk yang kemudian akan diberikan anyaman dan juga ikatan. Berikut adalah beberapa contoh kerangka produk yang telah disusun dan siap untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Setelah selesai disusun menggunakan paku tembak, kerangka diberikan ikatan pada setiap ujungnya, sehingga setiap titik temu kerangka menjadi lebih kuat dan juga memiliki nilai estetika tersendiri. Berikut adalah contoh proses pengikatan di mana kerangka rotan menggunakan bagian dalam atau daging dari batang rotan, sedangkan pengikatnya menggunakan bagian kulit dari batang rotan tersebut. Selanjutnya adalah tahapan penganyaman. Pada proses ini, rotan yang digunakan memiliki diameter yang cenderung kecil, sehingga hasil anyamannya terlihat lebih rapih dan juga lebih rapat. Buku-buku pada rotan yang digunakan pada proses anyaman ini juga telah dibersihkan, sehingga hasil anyaman tidak terlihat kotor dan juga memiliki hasil yang lebih maksimal. Ada pula beberapa proses tambahan setelah tahapan penganyaman, yaitu pembersihan anyaman dari selipan-selipan rotan yang membuat produk jadinya itu terlihat tidak rapi dan juga akan membuat penggunanya tidak nyaman. Maka jika ada selipan-selipan rotan seperti yang di dalam video ini, dipotong menggunakan cutter secara manual. Berikut adalah contoh produk yang telah dianyam dan telah dirapihkan. Selanjutnya adalah tahapan pengamplasan. Pada proses ini, kerangka yang telah selesai dianyam kemudian diamplas sehingga menjadi halus dan tidak ada bulu-bulu atau duri-duri pada rotan yang tersisa pada produk. Tidak hanya itu, produk ini juga melewati proses yang bernama torching atau pembakaran sehingga bulu-bulu yang masih tersisa bekas pengamplasan juga ikut terbakar dan tidak tersisa pada produk. Selanjutnya adalah tahapan coloring. Pada tahapan ini terdapat 3 jenis coloring yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah natural, yang kedua adalah rustic, dan yang ketiga adalah solid. Pewarnaan tipe natural adalah jenis pewarnaan di mana ketika pewarnanya itu di-apply pada rotannya, maka grain atau tekstur dari rotannya tetap terlihat, namun warna rotannya bisa berubah. Yang kedua adalah tipe pewarnaan rustic. Pewarnaan ini menggunakan metode alami sehingga caranya adalah rotan direndam dalam rendaman lumpur selama kurang lebih 3 minggu dan akan menghasilkan warna seperti bercak-bercak hitam. Dan yang terakhir adalah tipe pewarnaan solid, di mana pewarna ini menutup semua tekstur dan grain pada rotan sehingga warna yang ter-apply pada rotan tersebut hanyalah warna solid tanpa menghadirkan tekstur atau grain dari rotan tersebut. Nah, di sini adalah tahapan base coat di mana produk yang menggunakan rotan berkulit diberi
menjadi top coating supaya kulitnya itu tidak mengelupas ketika dimasukkan ke tahapan top coat. Jika base coat diperuntukkan untuk jenis rotan berkulit, maka produk rotan yang tidak berkulit menggunakan sanding sealer sebagai coating setelah diwarnai. Chemical tersebut berfungsi untuk menutup pori-pori yang terdapat pada permukaan rotan. Setelah di sanding seal atau di base coat, produk rotan kembali diamplas agar lebih halus sebelum masuk ke tahapan air dusting dan top coat. Setelah melalui tahapan pewarnaan dan sanding sealer kemudian diamplas, produk-produk yang akan diproses selanjutnya yaitu melalui proses top coating atau pelapisan produk tersebut menggunakan chemical supaya surface-nya menjadi sesuai yang diinginkan. Ada 3 jenis finishing top coat, yaitu gloss, semi-gloss, dan dough. Masing-masing memiliki jenis chemical yang berbeda pula, yaitu melamin, nitrocellulose atau NC, dan polyurethane atau PU. Setelah melalui tahapan top coating, rotan-rotan yang masih basah dikirimkan ke ruang oven atau tempat pengeringan, yaitu melalui metode air drying, supaya top coatnya itu tadi sudah menjadi kering, kemudian siap untuk diproses selanjutnya. Produk rotan yang telah di top coat dan masih basah dimasukkan ke dalam ruangan oven ini agar tidak ada debu yang menempel pada lapisan top coat sehingga merusak tekstur surface. Jika lapisan top coat sudah kering, tahapan yang selanjutnya adalah final QC atau quality control, di mana kualitas produk diperiksa kembali untuk terakhir kalinya dan diberikan lapisan wax agar licin. Dan tahapan terakhir sebelum barang-barang sudah jadi dan finish itu dikirimkan, maka tahapan terakhir yang galeri adalah tahapan packing. Nah, di belakang kita ini adalah jenis packing yang menggunakan corrugated paper dengan metode single facing. Nah, metode itu bergelombang supaya mengurangi benturan-benturan saat dikirimkan. Ada juga bentuk packing lain yaitu dengan cara diboxing. Ada 3 tipe pengemasan, yaitu corrugated paper wrap, polyfoam, dan box. Pada proses packing, produk biasa diberi hang tag, shipping mark, ataupun barcode sebagai identitas produk tersebut. Ya, sekian itu dia tur kita di pabrik Indigo. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Before we get lost.